Ini, gimana kabarnya Uma, Kak Yuli, Kak Alhamdulillah. Eli, Baik. Mega? Alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai halakoh, seperti biasa, mari kita dengarkan tilawah terlebih dahulu. Eh, Halakoh pertama ini aku yang tilawah ya Kak ya. Surat Al-Baqarah ya? Al-Baqarah 121 kalau nggak salah Kak Sofia. Seratus dua puluh satu ya Kak. Sampai 129 Uma. Sampai berapa? Ini 121 sampai 29. 129. Ya. 129. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Ya bani Israil adhkuru ni'matiyallati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'aw wa la yuqbalu minha adlu wa la tanfa'uha syafa'atu wa la hum yunsarun. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Wa id ja'alnal baita masabatan linnasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu min thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma adtarruhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.
Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita telah mendengarkan tilawah. Semoga apa yang kita dengarkan bisa memberikan ketenangan pada hati kita. Baiklah, sebelum kita mulai halaqah pada malam hari ini, kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, halaqah saya lanjutkan kembali kepada Uma Yulia. Silakan Uma. Makasih Mbak Sofia. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu semuanya, teman-teman semuanya, teman-teman Sofia, alhamdulillah pada malam hari ini Allah memberikan kita nikmat ya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat bisa bertemu kembali dalam halaqah Sofia setelah sebulan lebih ya. Sebulan lebih kita tidak berjumpa dalam online karena masing-masing fokus dengan ibadah Ramadan dan juga kemarin sudah Syawal ya, Lebaran. Ya, semoga ini bisa menjadi awal yang baik buat kita untuk mulai kembali merutinkan kembali halaqah jejak muslimah ini ya di setiap hari Selasa malam di pekan kedua dan keempat. Kita doakan teman-teman kita yang belum masuk agar Allah mudahkan untuk masuk. Ya, yang sedang tidak sehat kita doakan agar segera Allah sehatkan. Amin ya robbal alamin. Salam dan salam senantiasa tercurahkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah, teladan kita semuanya, pada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat, sahabiah, tabiin, tabiut, tabiihin, dan umatnya senantiasa istiqomah dalam kebaikan-kebaikan yang Allah ridho. Amin ya robbal alamin. Insya Allah hari ini kita diskusikan tentang Maria ya, Bunda Maria Kiptiah. Bunda Maria Kiptiah. Ini kan ada yang mengatakan apakah beliau seorang Ummahatul Mukminin atau bukan gitu ya. Ya. Nanti kita bisa lihat dari kisahnya Maria Kiptiah tentang bagaimana posisi beliau di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya teman-teman semua, ada yang pernah nama Maria Kiptiah? Pernah, Hmm? pernah, Pernah? Pernah dengar? pernah Ada yang pernah dengar dari Upa Umah. dari Pak Umar? Maria Kiptiah. Beda, bukan yang gini. Oh, bukan ini. Ya. Jadi Maria Kiptiah itu adalah beliau adalah seorang wanita dari Mesir. Ya, nanti kita dengar kisahnya ya. Salah seorang wanita dari Mesir yang Allah berikan kesempatan untuk bisa hidup bersama dengan Rasulullah SAW. Ya. Beliau adalah seorang budak ya, seorang budak wanita yang mendapatkan kehormatan ya.
menjadi ibu bagi Ibrahim putranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi teman-teman semuanya, Rasulullah itu mendapatkan anak selain dari Bunda Khadijah juga dari Maria Kiptiah, ya Maria Kiptiah. Di sebuah perkampungan kuno di Mesir yang bernama Havan, ya, apa namanya, salah satu bilangan kawasan Asinta yang terletak di tepi timur Sungai Nil, ya, mengarah ke Asyumin, lahirlah seorang Maria binti Syam'un dari seorang ayah asli Kipti dan ibu seorang Nasrani Romawi. Jadi beliau memiliki seorang ayah asli dari Kipti. Kipti itu Mesir, ya. Kipti itu nama lain dari Mesir, ya. Dan ibu seorang Nasrani Romawi. Ya, seorang Nasrani Romawi. Di kampung itulah Maria menghabiskan masa-masa kecilnya sebelum beliau pindah bersama saudarinya Sairin atau Sairin, ya, di awal masa mudanya. Jadi beliau tuh bersama saudarinya Sairin bekerja di kerajaan Mukaukis. Kerajaan Mukaukis adalah pembesar kaum Kipti, Raja Iskandaria, ya. Nah, di sana Maria Kiptia itu mendengar muncul seorang nabi, ya, di semenanjung Arab yang mengajak menuju pada agama yang samawi, ya. Jadi apa? Ketika Maria Kiptia berada di lingkungan istana, ada seorang sahabat bernama Khatib bin Abu Balta'ah. Ini sahabat ini merupakan salah satu veteran Badar, ya. 6 orang yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk menyampaikan surat ke raja-raja yang beliau ajak masuk Islam, termasuk salah satunya adalah raja dari kerajaan Mukaukis. Nah, jadi Hatib itu menyampaikan surat Rasulullah SAW kepada Mukaukis. Kan kalau zaman dulu nggak ada WA, ya, nggak ada email, ya, nggak ada internet. Jadi Masya Allah, untuk bisa menyampaikan berita itu harus mengirimkan utusan yang berjalan cukup jauh dari Arab ke Mesir. Kebayang kan? Ya, dan disitulah Hatib dipersilakan masuk oleh Raja Mukaukis untuk menyampaikan surat dari Nabi SAW. Nah, isi suratnya itu adalah Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad bin Abdillah kepada Mukaukis, pembesar Kipti Mesir, ya. Kesejahteraan semoga terlimpah kepada siapapun yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du. Dengan dakwah Islam, aku menyerumu. Masuklah ke dalam agama Islam, niscaya kau selamat. Masuklah ke dalam Islam, niscaya Allah memberikan pahala 2 kali lipat kepadamu. Hanya di bawah. Jika kau berpaling, Cuma ke bawah ya. kau akan menanggung dosa rakyat Kipti. Katakanlah, di sini Rasulullah SAW, bisa nggak? Di sini Rasulullah SAW menyampaikan surat Al-Imran, ya, ayat 64. Ke- Di surat Al-Imran ayat 64, Allah berfirman, katakanlah, hai ahli kitab, marilah berpegang kepada satu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan satupun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi Rasulullah SAW itu, apa namanya, teman-teman semuanya, menulis surat Al-Imran ayat 64, ya, kepada Raja Mukaukis, ya. Nah, Raja Mukaukis ketika membaca surat itu lalu melipatnya dengan penuh perhatian dan penghormatan. Lalu dia meletakkan surat itu di dalam botol dari gading, ya. Kemudian dia serahkan kepada salah satu selirnya. Ya, kepada salah satu selirnya. Setelah itu Raja Mukaukis menoleh ke arah Hatib. Hatib itu kan utusannya Rasulullah SAW, ya.
dan memintanya untuk menceritakan tentang Nabi SAW. Gitu. Lalu Khatib menjelaskan tentang Nabi SAW. Nah, Muqawqis berpikir sesaat, lalu dia berkata kepada Khatib ya. Kata Muqawqis mengatakan, aku sudah tahu masih ada seorang Nabi lagi yang akan diutus ya. Karena memang di kitab Injil ya, itu memang diceritakan atau disampaikan akan ada Nabi akhir zaman gitu ya. Akan ada Nabi akhir zaman. Jadi mereka sudah tahu kalau akan ada Nabi yang akan diutus setelah Nabi Isa alaihissalam ya. Nah, lalu Muqawqis melanjutkan perkataannya, aku kira ia akan muncul di Syam, tempat muncul nabi-nabi. Namun ternyata ia muncul di tanah Arab. Rakyat Kipti tidak akan mematuhiku jika aku memeluk agamanya. Nah, jadi Raja Muqawqis itu lebih mempertahankan kerajaannya dan tidak melepaskannya dibandingkan ia masuk dalam Islam. Ya, alasannya cuma satu, teman-teman semua, karena Nabi Muhammad SAW tidak berasal dari Syam, tapi belajar dari tanah Arab. Ya, jadi mereka tidak memilih untuk tidak mengikuti Rasulullah SAW. Lalu setelah itu Muqawqis memanggil seorang sekretaris ya dan mendiktekan surat balasan untuk beliau, untuk Rasulullah SAW. Ya, isinya amma ba'du, suratmu sudah aku baca, sudah aku pahami maksudnya apa yang kau serukan. Aku tahu masih ada seorang nabi yang akan datang dan aku pikir nabi yang dimaksud akan muncul di Syam. Utusanmu aku perlakukan dengan hormat dan aku memberimu hadiah dua wanita terhormat. Nah, di kalangan bangsa Kipti. Juga sebuah pakaian, seekor keledai sebagai tunggangan. Semoga kesejahteraan terlimpah kepadamu. Jadi Muqawqis menyerahkan suratnya kepada Hatib ya, seraya menjelaskan bahwa rakyat Kipti tetap berpegang teguh pada agama mereka. Ya. Serta berpesan kepada Khatib agar merahasiakan pembicaraan di antara keduanya sehingga rakyat Kipti tidak sama sekali mendengar pembicaraan mereka berdua itu. Ya. Khatib akhirnya kembali pulang menuju Nabi SAW dengan membawa Maria al-Kiptiyah dan saudarinya Sirin dan seorang hamba sahaya laki-laki yang sudah dikebiri ya. Jadi yang tadi itu dua wanita terhormat tuh, yang tadi aku memberimu hadiah dua wanita terhormat. Salah satunya adalah Maria Kiptiyah, ya Maria Kiptiyah. Jadi situ posisinya Maria Kiptiyah sebagai budak ya, sebagai budaknya Rasulullah SAW. Kalau zaman dulu kan syariatnya itu adalah bahwa dibolehkan ya, budak itu sah bagi tuannya, halal bagi tuannya. Zaman dulu ya. Pas sekarang kan udah nggak ada ya, nggak ada perbudakan kalau zaman sekarang. Jadi itu apa namanya? Apa Maria Kiptia statusnya sebagai budak wanita yang dihadiahkan kepada Rasulullah SAW. Juga Sirin kakaknya dan seorang hamba saya laki-laki. Selain itu Hatib juga pulang membawa 1.000 miskol emas, 20 helai pakaian halus hasil rajinan Mesir, seekor bigal berwarna kelabu ya, dan madu, kayu gahar dan minyak kasturi. Jadi banyak hadiah yang diberikan oleh rajanya. Nah, dua wanita ini, Maria Kiptia dan Sirin itu merasakan misalnya kan berpisah dari kampung halamannya Mesir ya, menuju ke ke Arab ya, ke semenanjung Arab gitu. Nah, di situ Hatib eh, berusaha berempati ya, maksudnya berusaha bisa merasakan sedihnya perpisahan dari dua wanita tersebut ya terhadap tempat tinggalnya, terhadap negerinya. Maka Hatib menceritakan kepada keduanya kisah-kisah dan dongeng-dongeng tentang Mekah dan Hijaz ya sepanjang masa. Lalu ia mengalihkan juga pembicaraan dengan membahas tentang Nabi SAW. Hingga akhirnya kedua wanita ini tertarik ya, tertarik dan hatinya menjadi lapang ya untuk menerima Islam dan menerima Rasulullah SAW. Ya. Nah, keduanya eh, disebutkan dalam Isobah ya, dari jalurnya Ibnu Sa'ad itu bahwa
Hatib itu menawarkan Islam kepada Maria dan mendorongnya untuk masuk Islam. Hingga akhirnya Maria dan saudarinya masuk dalam Islam. Nah, rombongan akhirnya tiba di Madinah pada tahun 7 Hijriah. Saat itu Nabi SAW sudah kembali dari Hudaybiyah ya, setelah mengikat perjanjian dengan kaum Quraisy. Nah, Nabi SAW menerima surat Muqawqis dan hadiahnya itu. Lalu Rasulullah SAW memilih Maria Kiptia sebagai budaknya, ya, dan menghadiahkan Sirin ya kepada Hasan bin Sabit, ya, pada Hasan bin Sabit, seorang sahabat. Nah, berita mulai menyebar di rumah Nabi SAW bahwa ada seorang wanita dari Mesir, ya, dihadiahkan kepada Nabi SAW. Lalu Rasulullah SAW menempatkan Maria Kiptia di rumahnya Haritsa bin An-Nu'man Al-Ansori di dekat masjid. Ya. Jadi disebutkan dalam salah satu riwayat dengan sanadnya dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Soso'ah ya. Ia berkata Rasulullah SAW merasa kagum kepada Maria Al-Kiptia karena kan wanita Mesir ya, kulitnya putih, rambutnya ikal dan cantik. Nah, beliau menempatkan Maria dan saudarinya di tempatnya Ummu Sulaim binti Milhan. Lalu beliau menemui Maria Kiptia dan Sirin dan menawarkan Islam kepada keduanya. Lalu keduanya masuk dalam Islam. Kemudian Rasulullah memindahkan Maria di sebuah tanah dan rumah milik Rasulullah di dataran tinggi Madinah. Lalu menghibahkan saudarinya Sirin ke Hasan bin Sabit. Jadi teman-teman semua ini statusnya adalah Maria Kiptia ini adalah sebagai budak ya. Seorang budak wanita yang dihadiahkan oleh raja mau Kokis tadi ya. Seperti itu. Tapi tadi yang saya sampaikan bahwa saat itu syariatnya adalah halal. Halal seorang budak bagi tuannya. Ya, halal. Halal untuk diperlakukan sebagai istri ya. Halal. Tapi zaman sekarang udah nggak ada ya. Zaman sekarang syariat itu udah nggak ada, sudah dihapus. Ya, sudah nggak ada perbudakan. Ya. Nah, setahun berlalu bahagia ya bagi Maria Kiptia karena beliau bersama dengan tuannya Rasulullah SAW. Ia merasa aman berada dalam perlindungan Rasulullah dan juga merasa senang karena Rasulullah memasangkan hijab untuknya. Nah, ini kalau teman-teman, kalau saat itu ya, biasanya kalau Ummahatul Mukminin itu dipasang hijab ya. Jadi kalau ada tuh hadis ayat di Al-Qur'an tuh ya di surah Al-Ahzab gitu ya, bahwa para sahabat itu disuruh untuk kalau ada keperluan sama Ummahatul Mukminin itu dari belakang hijab. Jadi nggak langsung berhadapan dengan Ummahatul Mukminin ya. Biasanya jadi ada hijab yang dipasang yang kalau sahabat itu perlu sesuatu dengan Ummahatul Mukminin maka lewat belakang hijab biasanya begitu untuk menjaga sih, daripada untuk menjaga kehormatan atau izah dari Ummahatul Mukminin. Nah, ternyata Maria Kiptia walaupun seorang budak wanita, Rasulullah pun memasangkan hijab untuknya. Gitu. Sama seperti yang Rasulullah lakukan kepada para Ummahatul Mukminin. Berarti Masya Allah ya, berarti Maria Kiptia juga termasuk dari Umul Mukminin. Ya, gitu. Jadi semua angan-angan dalam pikirannya Maria Kiptia ya itu bahkan seluruh maksudnya eksistensinya itu hanya terbatas pada sosok tuannya. Karena kan bagaimanapun Rasul juga sebagai tuannya ya. Jadi beliau bersyukur dipertemukan takdir dengan Rasulullah tanpa perjanjian sebelumnya gitu. Jadi Rasulullah itu adalah baginya adalah tuan, sahabat, keluarga sekaligus negeri kampung halaman baginya. Ya, jadi itu dia benar-benar Maria Kiptia bersyukur memiliki tuan seperti Rasulullah SAW. Ya. Nah, jadi tuh Maria Kiptia itu terinspirasi dengan kisahnya Bunda Hajar. Ya, Bunda Hajar. Sama-sama gadis Mesir. Jadi Bunda Hajar juga seorang gadis Mesir yang dihadiahkan seorang budak gadis Mesir
yang dihadiahkan oleh Sarah, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini Bunda Hajar itu ya. Nah, di situ Bunda Hajar apa mengandung anak dari tuannya dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nah, itu Masya Allah ya, apa namanya, menjadi inspirasi buat Maria Kiptia untuk beliau tuh terus apa ya, maksudnya itu menjadi seperti Bunda Hajar. Kalau dulu Bunda Hajar sebagai istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, nah sekarang apa, Maria Kiptia menjadi istrinya dari Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Ya. Jadi Maria tuh selalu rindu untuk mendengar kisah tentang Bunda Hajar dan juga kisah tentang bantuan langit yang menuntun Bunda Hajar menemukan sumber mata air Zam-Zam ya teman-teman semua ya. Kan kayak kisah apa tuh? Sa'i ya, berlari dari kecil dari Sofa ke Marwah, terus juga apa namanya? Keluarnya air Zam-Zam itu kan semuanya dari kisahnya Bunda Hajar dan Ismail ya. Sampai hari ini kita masih masih mengimani itu sebagai satu syariat yang diturunkan dari Nabi Ibrahim alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad dan sampai ke kita. Jadi kayak Syai itu kan syariatnya Nabi Ibrahim tapi nggak dihapus ya. Syai terus juga ya Masya Allah ya gitu. Jadi eh ini yang menguatkan Maria Kiptiah ya Masya Allah ya. Jadi Masya Allah ya. Nah, setelah Sayyidah Khadijah, Bunda Khadijah wafat ya. Itu kan Rasulullah SAW tuh menikah dengan 10 wanita ya. Di antaranya ada yang masih muda belia, ada yang sudah matang, ada yang sudah dewasa, ada yang udah punya anak. Namun qadarullah rahimnya mereka itu Ummahatul Mukminin itu tidak semuanya tidak dapat memberikan seorang anak pun bagi Rasulullah, ya kan? Jadi semua anak-anak itu berasal dari Bunda Khadijah. Dan itu pun nggak ada yang tersisa karena banyak yang semuanya meninggal kecuali saat itu ya. Saat itu adalah Fatimah Az-Zahra. Ya, Fatimah Az-Zahra. Dan ketika Rasulullah itu apa? Menerima Maria Kiptia itu kan usia Rasulullah kan udah 60 tahun ya. Udah 60 tahun. Mendekati usia 60 tahun, mendekati usia 60 tahun. Kan itu 7 Hijriah. 7 Hijriah Rasulullah menerima Maria Kiptia. Di 11 Hijriah Rasulullah kan meninggal. Berarti hanya 4 tahun ya. Hanya 4 tahun bersama Maria Kiptia. Berarti usianya itu 59 tahun saat itu Rasulullah SAW. Ya, 59 tahun. Nah, akhirnya di di tahun kedua itu, ya, di tahun kedua dalam kehidupan Nabi SAW, ya, Maria Kiptia hamil ya. Masya Allah ya, beliau hamil. Lalu beliau menyampaikan kepada Sirin, saudaranya, tentang gejala-gejala yang beliau alami dan memang fix, Masya Allah ya, Bunda Maria Kiptia itu hamil. Ya, lalu Bunda Maria Kiptia itu menyampaikan kepada Rasulullah SAW ya tentang kehamilannya dan Rasulullah itu sangat senang gitu ya. Jadi Rasulullah itu menatap ke langit dengan wajah yang berbinar gitu ya, karena saking bahagianya bersyukur kepada Allah gitu ya. Karena dan ini pas banget saat kondisinya tuh beliau baru saja kehilangan putrinya Zainab ya. Setelah sebelumnya kehilangan Ruqayyah, Ummu Kulsum, Abdullah dan Qasim. Ya, Insya Allah ya. Jadi Maha Suci Allah ya di sini besar kuasanya dan agung tanda-tanda kebesarannya. Apa yang Rasul alami ini sama seperti hal yang waktu itu dialami oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria alaihissalam. Ya, jadi di situ kan tadi sampaikan bahwa Rasulullah udah menjelang usia 60 ya dan Rasulullah tidak pernah mendapatkan maksudnya belum tidak mendapatkan anak dari istri-istri yang setelah Bunda Khadijah setelah menikah dengan beberapa istri.
Dan ternyata beliau mendapatkan keturunan dari Maria Kiptiah ya, Masya Allah. Seperti itu. Ya, ini semuanya atas kebesaran Allah ya, Masya Allah. Nah, setelah itu kan, karena Maria Kiptiah itu hamil, teman-teman semuanya, akhirnya Rasulullah itu memindahkan Maria ke dataran tinggi Madinah, ya. Jadi memindahkan Maria ke dataran tinggi Madinah, tepatnya di perbatasan Madinah untuk memberikan rasa nyaman, keselamatan, dan untuk memperhatikan kondisi kesehatan janinnya. Jadi Nabi SAW selalu menjaga, ya, selalu menjaganya. Juga itu ya, Sirin tadi ya, Sirin juga menjaga Maria Kiptiah hingga sampai masa kelahiran janinnya, yaitu di eh, bulan Zulhijjah tahun 8 Hijriah. Nah, di situ Salma ya, istrinya Abu Rafi membantu untuk persalinannya ya. Dan ketika Ummu Rafi datang menyampaikan kabar gembiranya kepada Rasulullah SAW, Rasul sangat memuliakannya, lalu Rasul menghampiri Maria Kiptia, memberikan ucapan selamat kepadanya atas kelahiran anaknya yang telah memerdekakannya dari status hamba sahaya. Jadi sejak itulah Maria Kiptia sudah terlepas dari statusnya sebagai hamba sahaya ya. Lalu Rasulullah itu Masya Allah menggendong anaknya beliau itu dengan penuh rasa gembira dan memberi nama Ibrahim ya, untuk mencari berkah dari nama kakek para nabi yaitu nama Ibrahim. Jadi Rasulullah memberi nama Ibrahim buat anak yang lahir dari Maria Kipti ya. Nah, lalu ini ada beberapa sunnah nih teman-teman yang dilakukan oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bersedekah perak seberat rambut si bayi ya kepada orang miskin. Jadi rambut itu dibotakin, dipotong, terus ditimbang lalu diganti dengan perak ya. Lalu disedekahkan kepada orang-orang miskin peraknya itu ya. Lalu wanita Ansor saling berlomba-lomba untuk menyusui anak Rasulullah SAW itu Ibrahim kan. Dulu kan itu kan nama syariat dulu itu punya kebiasaan ya, bahwa bayi itu tidak disusui oleh jarang disusui oleh ibu kandungnya tapi disusui oleh orang lain ya. Nah, akhirnya Ibrahim disusui oleh seorang wanita ya dari wanita Ansor. Ya, dari wanita Ansor. Namun teman-teman semuanya, kebahagiaan Maria tuh hanya berlangsung setahun ya, atau kurang dari setahun. Kenapa? Karena terjadi ujian besar ya. Jadi Ibrahim itu sakit ketika berusia hampir 2 tahun ya. Jadi ini Maria kita itu sedih ya, sampai ia memanggil saudara perempuannya Sirin itu. Keduanya itu nggak tidur menjaga Ibrahim di sekitar tikarnya ya. Ya, jadi anaknya kan sakit. Nah, lalu Rasulullah SAW datang dengan berpegangan tangan pada Abdurrahman bin Auf ya, karena beratnya kesedihan yang beliau rasakan. Beliau kemudian menggendong si Ibrahim itu, lalu Rasulullah memangkunya ya dengan hati yang sangat sedih dan tidak mampu berbuat apa-apa ya. Lalu jadi Rasulullah hanya mengatakan, kami ini wahai Ibrahim, ini ngomong sama anaknya ya. Kami ini wahai Ibrahim dapat sedikit pun membelamu dari ketentuan Allah. Lalu air mata beliau itu berderai ya, nangis gitu ya, karena melihat anaknya itu sakaratul maut ya, dicampur dengan tangisan Maria Kiptia kan saat itu ya. Karena Karena kan kebayang ya teman-teman suasananya bagaimana seorang anak yang usianya hampir 2 tahun sedang sakaratul maut ya. Ya, betapa kita bisa merasakan sedihnya Rasulullah dan Maria Kiptia saat itu. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, kami masuk menemui Abu Soif Al-Qain bersama Rasulullah SAW. Ia adalah pengasuh Ibrahim ya.
Rasulullah SAW kemudian meraih Ibrahim dan menciumnya sampai akhirnya kami masuk menemuinya. Setelah itu ketika Ibrahim sedang sekarat, air mata Rasulullah itu bercucuran. Lalu Abdurrahman bin Auf berkata kepada beliau, "Kau juga menangis, wahai Rasulullah?" Beliau berkata, Rasulullah berkata, "Ia adalah pengaruh sifat kasih sayang," gitu ya. Jadi Rasulullah menangis karena saya ada rasa sayang kepada Ibrahim. Lalu Rasulullah SAW berkata, "Mata memang menangis dan hati bersedih," katanya. "Namun kami hanya mengucapkan yang diridhoi oleh Rabb kami. Sungguh kami sedih berpisah denganmu Ibrahim," gitu ya. Jadi Ibrahim itu wafat pada 10 hari ya dari Rabiul Awal. Jadi tanggal 10 ya, tanggal 10 Rabiul Awal pada tahun 10 Hijriah. Menurut pendapat yang roji, berarti benar ya, usianya 2 tahun ya, karena kan dia lahir di usia lahir di tahun 8 Hijriah ya. Jadi pada awal tahun 10 Hijri di Rabiul Awal tahun 10 Hijriah menurut pendapat yang roji, pendapat yang sahih ya. Nah, akhirnya sang ayah itu Rasulullah SAW tuh kehilangan kehilangan Ibrahim. Lalu Rasulullah mengatakan ya, berusaha menguasai dirinya dan berkata, "Wahai Ibrahim," katanya, "andaikan kematian bukanlah perkara yang hak dan janji yang benar, dan andaikan yang terakhir dari kami tidak akan menyusul yang terdahulu di antara kami, tentu kami akan sedih karena kehilanganmu dengan kesedihan yang lebih berat lagi." Gitu ya. Sungguh kami sedih kehilanganmu, wahai Ibrahim. Mata memang menangis dan hati memang sedih. Namun kami tidaklah mengucapkan kata-kata yang membuat Rob kami murka. Ya, gitu. Jadi walaupun sedang dalam kondisi yang sangat sedih, Rasulullah Masya Allah ya masih mengajarkan adab pada kita, adab berduka ya, bahwa tidak boleh mengucapkan kata-kata yang membuat Allah murka. Sebentar. Jadi kita dibolehkan kalau kita lagi tertimpa musibah atau kita kehilangan orang-orang yang kita cintai, kita dibolehkan untuk menangis ya. Tapi tidak boleh sampai yang terlalu meratapi yang akhirnya mengeluarkan kata-kata yang membuat Allah murka, itu tidak boleh ya. Lalu setelah itu Rasulullah menatap Maria ya dengan penuh kasih sayang seraya menghibur ya. Rasulullah berkata, "Ibrahim adalah anakku dan ia meninggal saat masih disusui. Sungguh di surga ada 2 wanita yang menyusuinya untuk meneruskan penyusuannya." Masya Allah ya. Ya, Masya Allah seperti itu ya. Setelah itu jenazah dibawa dari rumah ibu susuannya dengan tikar kecil dan disolatkan oleh Rasulullah. Ya, Rasulullah bertakbir 4 kali, lalu Rasulullah berjalan menuju Baki ya, dan menguburkan Ibrahim di Baki. Ya, jadi nah ketika pulang dari Baki, teman-teman, ketika pulang dari Baki ada itu ufuk langit tertutup awan dan matahari mengalami gerhana. Ya. Hingga ada yang berkata matahari mengalami gerhana karena kematian Ibrahim gitu. Ada yang ngomong kayak gitu ya. Matahari mengalami gerhana karena kematian Ibrahim. Nah, kata-kata itu terdengar oleh Rasulullah SAW. Lalu beliau mengerjakan sholat gerhana bersama orang-orang. Ya, di situ Rasulullah berkhutbah menyampaikan bahwa sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah 2 tanda kebesaran Allah ya. Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang ataupun karena kelahiran seseorang. Jadi Rasulullah tuh langsung meluruskan apa pandangan orang yang mengatakan bahwa gerhana muncul karena kematian Ibrahim. Padahal bukan karena gerhana itu muncul bukan karena eh, kematian seseorang ataupun karena kelahiran seseorang.
Jika kalian melihatnya, maksudnya ketika melihat gerhana, maka segeralah berdoa kepada Allah, bertakbirlah, sholatlah, dan bersedekahlah. Ya, ini sunnah ya. Jadi kalau ada gerhana matahari atau gerhana bulan, maka disunahkan bagi kita untuk apa? Untuk berdoa kepada Allah, untuk bertakbir, untuk sholat, dan bersedekah. Ya. Nah, dari Rasulullah SAW tidak lama ya, setelah setahun kemudian, Rasulullah meninggal kan? Di tahun ke-11 Hijriyah ya. Karena kemudian Ibrahim di tahun ke-10 Hijriyah. Nah, Rasulullah SAW meninggal di tahun 11 Hijriyah. Oke. Nah, Maria eh, setelah itu Maria Kiptia hidup sendiri ya selama 5 tahun. Karena beliau meninggal di tahun ke-16 Hijriyah ya. Jadi selama 5 tahun setelah beliau kehilangan anaknya Ibrahim di tahun ke-10 Hijriah, lalu kehilangan Rasulullah di tahun berikutnya di 11 Hijriah. Nah, selama 5 tahun itu Maria Kiptia hidup seorang diri ya, dan tidak menemui siapapun kecuali Sirin, saudara perempuannya. Dan beliau tuh nggak pernah keluar rumah kecuali hanya untuk berziarah ke Baki, untuk berziarah ke makam Apa nih? eh Apa bukan kunci nggak kata abah, kata nenek itu apa tuh? Eh, apa mata ada ada di luar ada mata dua. sebentar ya. Jadi eh Maria kita itu tidak pernah keluar rumah selain untuk berziarah ke makam Baki, untuk berziarah ke kuburan anaknya Ibrahim dan ke makam Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Selebihnya beliau tidak pernah keluar dari rumah selama 5 tahun. Ya, jadi Masya Allah ya. Pada tahun ke-16 Hijriah, Maria Kiptia meninggal pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Ya, lalu orang-orang menghadiri jenazahnya dan mensolatkan Maria Kiptia lalu dimakamkan di Baki. Ya, jadi Maria Kiptia sampai hari ini makamnya ada di Baki. Begitu juga dengan Ibrahim anaknya Rasulullah SAW ada di Baki. Nah, teman-teman semua itu kisah tentang Maria Kiptia bersama dengan Rasulullah SAW. Ini kisah jarang kita dengarkan ya, dan Masya Allah hari ini Allah berikan kita kisah itu menjadi inspirasi buat kita semua tentang Masya Allah ya, tentang banyak kebaikan lah yang di situ ya di dalamnya ya. Nah, ada wasiat Nabi, berkaitan dengan kisah ini ada wasiat Nabi SAW agar memperlakukan penduduk Mesir dengan baik. Ya. Jadi Rasulullah SAW membuat wasiat agar memperlakukan penduduk Mesir dengan baik. Ya, di situ dikatakan bahwa kullu nafsin za'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Surat Al-Imran ayat 1885. Adanya Allah memilih Maria untuk menjadi ibu dari anak Nabi SAW tentu sudah cukup baginya kala masuk kehidupan Rasulullah SAW ya. Jadi tadi ya yang disampaikan bahwa mengaitkan hubungan antara Maria dan Hajar itu adalah Rasulullah SAW melalui wasiat beliau agar memperlakukan penduduk Mesir dengan baik ya. Jadi wasiat ini terjaga dan tertera dalam hadis-hadis sahih dalam bab wasiat Nabi agar memperlakukan penduduk Mesir dengan baik ya. Di situ Rasulullah SAW bersabda, kalian kelak akan menaklukkan sebuah tanah yang kirot disebut di sana. Maka perlakukanlah penduduknya dengan baik karena mereka itu punya jaminan dan ikatan kekeluargaan. Atau Rasulullah SAW bersabda di riwayat yang lain, jaminan dan pernikahan. Atau di riwayat lain disebutkan, perlakukanlah penduduknya dengan baik karena mereka itu punya hubungan nasab dan pernikahan. Nasabnya, kalau dari jalurnya Hajar, ibunya Ismail, kan Nabi Isa itu kan kakeknya bangsa Arab, Adnan ya. Dan pernikahan dari jalur Maria Alkiptia dengan ibunya Ibrahim dengan Rasulullah SAW. Ya.
Gitu. Jadi di situ dan teman-teman semuanya kalau kita lihat sejarahnya itu Mesir ditaklukkan pada tahun 20 Hijriah ya. Jadi 9 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW itu Mesir bisa ditaklukkan. Jadi wasiat Rasulullah SAW menjadi bagian dari dokumen-dokumen penaklukan Mesir ya. Sebagaimana disebutkan oleh Amr bin Al-As dalam negosiasi perdamaian antara dirinya dengan dua utusan Mukokis, Amr bin As berkata kepada kedua utusan itu, Nabi kami sudah memberitahukan kepada kami bahwa kami akan menaklukkan kalian. Dan Nabi kami berpesan kepada kami agar memperlakukan kalian dengan baik demi menjaga hubungan keluarga kami dengan kalian. Jika kalian memenuhi suruhan kami, kalian berhak mendapatkan jaminan di atas jaminan. Dan di antara perintah Amirul Mukminin kepada kami adalah lakukanlah orang-orang Kipti dengan baik. Karena Rasulullah SAW berwasiat kepada kami agar memperlakukan orang-orang Kipti dengan baik. Karena mereka punya hubungan keluarga dan pernikahan. Ya, jadi Masya Allah, walaupun Rasul sudah meninggal, wasiat itu tetap dijalankan oleh Amirul Mukminin dan sahabat-sahabat yang lain. Ya, Masya Allah. Nah, ada yang menyebutkan bahwa Ubadah, itu seorang sahabat ya, Ubadah bin Samit Ansori, termasuk di antara orang-orang yang hadir dalam penaklukan Mesir pada tahun 20 Hijriah, itu sampai bertanya di mana rumahnya Maria Kiptia. Jadi ketika di tahun 20 Hijriah itu kan pas banget penaklukan Mesir. Di situ Ubadah bertanya di mana rumah Maria. Lalu Ubadah mendirikan masjid di atas rumahnya Maria. Ya, Insya Allah ya. Segala puji bagi Allah dan salam sejahtera atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Ya, Masya Allah. Itu ya teman-teman semuanya tentang kisahnya Maria Kiptia. Sekali lagi ini banyak hikmah-hikmah yang menarik ya dari kisah ini. Bagaimana yang pertama itu eh, seorang Maria Kiptia, seorang budak wanita, tapi Masya Allah ya, lagi-lagi Islam itu tidak mengenal kasta ya, tidak mengenal apa ya namanya, tidak mengenal kedudukan ya, kedudukan dunia. Selama ia beriman, selama ia apa namanya, memiliki keimanan luar biasa, maka Allah akan memuliakannya. Katanya Maria Kiptia kan, seorang budak, tapi karena dia adalah seorang yang wanita luar biasa, maka Allah takdirkan ia untuk menjadi ibu dari anaknya Rasulullah SAW. Ya. Dan juga masih banyak hikmah-hikmah yang lainnya yang kita bisa ambil ya satu persatu hikmah itu. Itu insya Allah dari saya untuk malam ini tentang kisah Maria Kiptia. Saya kembalikan ke Mbak Sofia. Silakan. Wah, nah, Hmm? Jazakillah khairan Uma atas cerita dari kisah Maria Kiptia pada malam hari ini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh buka mic atau dari chat, kolom chat. Ada yang ingin bertanya teman-teman? Kalau belum ada, aku dulu yang bertanya, boleh Uma? Boleh silakan Mbak Sofia. Jadi Uma, kalau misalnya ketika di zaman itu, budak itu apa maksudnya, kan tadi kata Uma diceritain budak itu diperlakukan juga sebagai istri, atau gimana Uma? Nah itu ada dalam maksudnya budak itu diambil ketika di zaman itu atau gimana Uma? Diambil secara paksa gitu. Jadi kalau budak itu biasanya tuh dari apa namanya tawanan perang, ya tawanan perang itu bisa jadi budak ya. Jadi wanita-wanita atau laki-laki yang apa misalnya mukminin menyerang mukminin berperang dengan suatu kaum misalnya ya atau di suatu tempat, lalu mukmininnya menang,
Nah, maka itu yang kalah itu menjadi tawanan perang. Misalnya kan ditawan tuh ya. Jadi ada yang ditawan oleh orang-orang mukminin, maka statusnya sebagai budak, itu laki-laki atau perempuan. Ya. Jadi kalau misalnya dalam satu perang itu ada ada perempuan, ada laki-laki yang saat itu ketahuan, ketahuan dibawa ke Mekah gitu ya, atau dibawa ke Madinah sih. Itu nanti menjadi tawanan perang sampai misalnya nanti ada yang nebus gitu ya. Kalau ada yang menebus lalu memang dibebaskan oleh tuannya, maka dia bisa merdeka seperti itu. Nah, statusnya itu atau ya tadi atau yang tadi Maria Kiptia yang dia memang seorang budak yang dihadiahkan oleh raja kepada Rasulullah SAW itu juga bisa ya. Nah, saat itu syariat itu ada ya di Al-Quran itu ya, bahwa memang dihalalkan. Jadi dihalalkan bagimu istri-istrimu dan budak-budakmu ya gitu ya. Itu ada di Al-Quran. Jadi memang saat itu kondisinya di syariat itu membolehkan halal bagi tuannya itu untuk menggaulinya ya gitu. Karena kenapa? Karena kalau dulu itu kan budak itu kan posisinya kan memang nggak, kemerdekaannya nggak ada sama sekali. Jadi ketika dia jadi budak itu maka memang dia sepenuhnya milik tuannya gitu ya, milik tuannya gitu. Seperti itu. Nah, biasanya tuh kalau dibaca di siro-siro itu ya, teman-teman. Nanti kan ada nih tawanan-tawanan perang nih. Nanti apa Rasulullah ngasih ke siapa gitu. Ini buat siapa, ini buat siapa, ini buat siapa gitu ya, budak-budak itu. Seperti itu. Nah, kalau sekarang sudah nggak ada syariat itu, sudah dihapus ya. Karena sekarang sudah nggak ada perbudakan. Hah? Hah? Seperti Tapi budaknya itu tanpa ikatan pernikahan gitu, Umar. iya, sampai kita pernikahan. Oh, iya. Sampai nanti memang dimerdekakan, eh, bisa juga jadi bisa bisa jadi nanti dimerdekakan sebagai dari hamba sahaya lalu dinikahkan bisa juga gitu. Tapi selama jadi budak walaupun tanpa pernikahan tetap halal, dia udah halal gitu. Itu dulu ya seperti itu. Kalau kan dipakai, tapi kadang-kadang zaman sekarang kan orang suka pakai ayat itu kan gitu, suka pakai ayat itu untuk bisa menghalalkan. Padahal sekarang udah nggak ada budak kan, udah nggak ada budak, itu udah nggak ada kayak gitu. Nah, itu kan Maria Kiptia itu kan akhirnya kan dibebaskan dari bunda hamba sahaya, jadi wanita merdeka ketika beliau melahirkan Ibrahim seperti itu. Dan dia tetap menjadi istri Rasulullah, masih tetap menjadi istrinya Rasulullah SAW, tetap dinikahkan. Makanya kan di sejarah itu kan apa, banyak beda pendapat. Ada yang bilang ini istri Rasulullah bukan, ini budak gitu kan, kayak gitu. Banyak yang ini mempertanyakan udah dinikahkan atau belum itu ya. Tapi kalau di sini kan memang budak itu ya udah halal lah bagi tuannya. Jadi Maria kita juga memperlakukan Rasul sebagai tuannya. Seperti itu. Ya, itu sih. Seperti itu sih walau alam bisawab. Apa namanya? Jazakillah khairan, Umar. Teman-teman ada ya, di sini kolom chat ada yang bertanya dari Kak Anis, kapan budak dihapuskan dalam syariat Umar? Nah itu saya juga belum tahu Kak Anis kapan itu apa kapan budak itu dihapuskan dalam syariat itu. Terus terang aja nih, saya juga belum belum tahu ya eh kapan mulai dihapuskannya. Tapi yang saya tahu cuma bahwa saat ini sudah tidak ada perbudakan lagi gitu, udah nggak ada. Perbudakan sendiri sudah nggak ada gitu, perbudakannya. Kan udah nggak ada kan sama sekarang orang-orang yang benar-benar apa ya, yang kemerdekaannya tuh apa ya, diserahkan sebenarnya pada majikannya, kan udah nggak ada zaman sekarang, sudah dihapus apa udah nggak ada. Nah kalau kapan mulainya saya juga belum 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 mencari tahu tentang, nanti deh insya Allah ya kita cari kapan mulai dihapuskannya seperti itu. Uma, jadi kalau
ada kan ada budak laki-laki, ada pun perempuan sama. Dalam perlakuannya kalau laki-laki jika tuannya itu perempuan sama halnya gitu. Enggak. Kalau laki-laki enggak. Oh, Kalau iya. laki-laki kan biasa, karena kan yang terima budak itu kan laki-laki ya, yang ikut perang. Jadi yang terima budak itu yang ikut perang. Jadi misalnya si A, sahabat A ikut perang bersama Rasulullah, nah itu yang dia dikasih hadiah budak. Kan nggak ada perempuan yang ikut perang. Jadi nggak ada perempuan yang mendapatkan budak laki-laki. Nggak ada. Jadi jadi yang mendapatkan budak itu adalah semuanya laki-laki yang ikut berperang. Gitu. Atau dalam kondisi-kondisi seperti Rasulullah yang dihadiahkan langsung oleh raja seperti itu. Eh. Jadi biasanya kalau yang budaknya laki-laki ya nanti ditawan, misalnya ya benar jadi pekerja. Jadi orang yang bekerja di rumah itu misalnya benar-benar jadi tapi kalau tapi kan kalau orang-orang tawan lawan perang yang mendapatkan majikan Rasul dan para sahabat mah enak, maksudnya nggak disiksa, nggak di apa ya, maksudnya ya dimanusiawikan lah gitu ya, dimanusiawikan. Kan kayak Bilal bin Robah itu kan salah satu budak ya, budak yang akhirnya kan dimerdekakan oleh Abu Bakar. Jadi Abu Bakar membayar sejumlah uang kepada majikannya Bilal bin Robah, lalu Bilal bin Robah dimerdekakan sebagai hamba saya. Makanya zaman dulu apa waktu ada syariat di Islam itu memerdekakan budak itu suatu suatu hal yang luar biasa. Maksudnya suatu amal soleh yang sangat besar pahalanya itu, memerdekakan hamba, memerdekakan budak sahaya itu. Kan banyak tuh kalau kita baca di Al-Quran tuh, memerdekakan hamba sahaya gitu ya. Ininya itu yang dilakukan oleh salah satunya ya oleh Abu Bakar ketika beliau memerdekakan Bilal bin Robah dengan memberikan sejumlah uang. Jadi bisa budak itu bisa bisa merdeka setelah ditebus dengan sejumlah uang gitu ya. Atau karena majikannya senang, maksudnya senang dan mati, ya udah kamu saya merdekakan gitu sebagai hadiah untukmu gitu. Seperti itu. Sebagaimana Rasulullah pernah memerdekakan Ummu Aiman ya, dimerdekakan oleh Rasulullah SAW ya karena itu karena masya Allah ya eh, karena itu jadi tanpa dibayar tebusan seperti itu. Atau tadi Rasulullah memerdekakan Maria Kiptiah ketika Maria Kiptiah melahirkan anaknya Ibrahim. Kayak gitu. Jangan berpikir ini, maksudnya budak yang bisa dipakai semaunya gitu, enggak. Karena kalau sudah Maria Kiptiah sudah milik Rasulullah, ya sudah tidak bisa dimiliki oleh siapapun lagi, kecuali Rasulullah SAW. Gitu. Seperti halnya seorang istri kan, nggak bisa sembarangan juga gitu dimiliki oleh orang lain seperti itu. Gitu sih. Tapi kapan mulai dihapusnya perbudakan tuh saya juga belum paham sih. Pernah pernah ada yang nontonnya nggak Little Missy? Pernah nggak? Ada tahu nggak film Little Missy? Ini masih muda-muda ya. Ada tuh zaman dulu tuh film Little Missy. Jadi tuh film apa? Yang bajunya gitu loh, yang bajunya apa tuh kayak orang raja ratu-ratu Inggris tuh, yang bajunya baju-baju yang. Nah itu dia menceritakan tentang film perbudakan itu, tentang film perbudakan. Ya, situ. Jadi kalau di situ memang budak itu benar-benar nggak dimanusiawikan lah gitu ya. Tapi kalau di zaman Rasulullah itu, nah ke zaman Rasulullah itu budak-budak dimanusiawikan. Kayak tapi bedanya kalau di Palestina kan ada tuh ya teman-teman kalau dengar berita tuh tentang Palestina itu ada yang tawanan perang ya. Ya nggak apa-apa Nabil, nggak apa-apa. Ada tawanan perang ya, tawanan perang. Tapi bukan budak ya, karena kan tadi saya bilang udah nggak ada udah nggak ada statusnya ya. Iya sebentar. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya jadi apa namanya tawanan perang. Nah kan banyak tuh testimoni dari mereka yang ditawan oleh orang-orang oleh apa orang-orang Palestina itu Hamas bahwa mereka diperlakukan dengan sangat baik gitu ya. Ya seperti itu ya gambaran orang-orang beriman kan memperlakukan budak-budaknya seperti tawanan perang. Tapi cuma bedanya kalau sekarang biarpun tawanan perang tidak bisa dikatakan sebagai budak ya karena sudah nggak ada seperti itu ya walau alam bisawab.
Oh, bisa belum? Teman-teman ada lagi yang ingin bertanya? Bisa nggak? Apa? Nomor aku Jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, Kak Eli mungkin, Kak Ica, Kak Riti, Kak Violet, Kak Yuli, masukin. Kak. cukup. Oke, baik. Eh, kita akhiri halaqah pada malam hari ini. Sebelumnya terima kasih jazakumullah khairan bagi teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Kak Eli, Kak Anis, Kak Ica, Kak Riti, Kak Violet, Kak Yuli, Uma Yulia, terima kasih untuk kajian pada malam hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita beristighfar, dilanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga pada halaqah berikutnya kita bisa ngajak teman-teman kita yang lain ya, Amin, biar bisa ya Rabbal alamin. bertambah lagi. Dari Kak Yuli atau Uma ada yang ingin disampaikan? Kalau sudah Mbak Kak. Kak Sofia tetap semangat teman-teman. Di dalam gempuran isu-isu ekonomi yang sangat ini semoga teman-temanmu semua kita semua selalu tetap semangat dalam beriman biar kuat terus untuk menjalani kehidupan di dunia ini ya Uma ya. Semoga Amin, amin. iman kita terus kuat, kita terus tawakal dan terus percaya Allah akan memberikan rezekinya dan perlindungan yang terbaik untuk kita semua. Ya Rabbal alamin. Kalau orang-orang yang apa namanya? Orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang dekat dengan nikmat Allah itu, mereka tidak akan stres katanya. Itu perkataan seorang ulama. Jadi seorang ulama mengatakan kalau seorang itu dekat dengan nikmat yang Allah berikan, maka dia tidak akan stres. Nikmatnya apa saja? Nikmat bisa sholat dengan baik, dengan khusyuk. Nikmat bisa sholat malam misalnya ya. Nikmat bisa sholat duha. Nikmat bisa hadir di halaqah ilmu ya. Nah, maka insya Allah dia tidak akan stres. Jadi walaupun banyak yang tadi Mbak Yuli bilang banyak gempuran-gempuran di luar sana, ya insya Allah kalau dia dekat dengan nikmat-nikmat Allah itu, insya Allah Allah kuatkan. Gitu, insya Allah. Ya, Masih Uma nasihatnya. sami. Baik, terima kasih teman-teman. Sekali lagi saya Sofia selaku MC mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullah khairan. Sedikit dari aku, terima kasih perempuan-perempuan hebat. Semoga waktu ini bisa menambah kita dan mempertemukan kita nanti di surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Uma. Jazakumullah semuanya. Izin live ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat-sehat.